Gimana nih kabarnya? Kita merasa senang banget. Akhirnya kita bisa merayakan Natal pada hari ini. Walaupun secara online, tapi saya yakin dan percaya sukacita kita selalu ada dalam hati kita. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah Natal pada hari ini, kami undang dengan penuh kasih Bapak David untuk membuka di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Malam ini kami siap melayani Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan pimpin kami dari awal syuting ibadah ini, ibadah PPA, Natal PPA. Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kami minta Tuhan terus beserta dengan kami, terus menuntun kami, menyucikan, menguduskan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami menaikkan puji-pujian, memainkan musik, itu semuanya menjadi dupa yang harum, dan Kau disenangkan oleh setiap pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin dan percaya ketika Kau disukakan, maka setiap orang yang mendengar, yang menyaksikannya, dimanapun mereka berada, semua diberkati Tuhan. Bahkan kami terlalu yakin yang sakit pun akan Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan akan angkat beban itu. Yang berduka Tuhan gantikan dengan sukacita. Dan Tuhan terus beserta dengan setiap orang yang menyaksikan saat ini ya Tuhan Yesus. Memberkati semuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan setiap hati kita untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau menyiapkan setiap hati kami untuk-Mu Tuhan. Yesus benar Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku datang. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Menyembah-Mu di sini. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya Kau ada bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan Bapakku datang.
katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, angkat tangannya dong. Walaupun kita di rumah, walaupun kita secara online, tapi yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir dalam setiap hari Amin. kita. Amin. Kau sangat baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagimu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti hidupku. Sama-sama katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami,
kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Haleluya Tuhan. Kami mau siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan.
buat kita semua, selamat Natal saya ucapkan untuk setiap kita yang sedang menonton video ini, terkhusus untuk setiap keluarga besar PPA Agape Ngunut, mulai dari koordinator, bahkan pengurus-pengurus, juga untuk mentor, tutor, dan juga anak-anak PPA yang tergabung dalam keluarga besar PPA Agape Ngunut ini. Saya percaya bahwa sukacita Natal, damai sejahtera Natal kita rasakan sampai hari ini. Meskipun kita merayakan Natal secara online, tapi kita harus belajar untuk mengambil sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Jadi video ini bisa ditonton berulang-ulang misalnya. Jadi misalnya yang tadi tim PW, terima kasih udah melayani sangat luar biasa. Jadi kalian bisa mendengarkan suaranya yang merdu itu diulang-ulang misalnya. Yang pemain musik, aduh mainan musik saya merdu sekali, bisa diputar berulang-ulang. Jadi kita bisa nonton itu dan kita juga bisa bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Secara khusus nonton wajah saya berulang-ulang karena konon wajah saya ini mudah diingat tapi susah dilupakan. Intermezzo ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Kita bisa bersama-sama merayakan Natal di tempat ini meskipun secara online. Saya bisa memberitakan firman Tuhan untuk setiap kita yang mendengarkan pada hari ini. Kita akan sama-sama belajar. Tapi sebelum belajar saya mau perkenalan dulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi yang sudah kenal saya puji Tuhan, yang belum kenal silahkan kenalan. Nama saya Novia Stefani, tapi bisa dipanggil Novia, Novi, bebas ya. Kalau misalnya ketemu bisa dipanggil Kak Novia atau Kak Novi, bisa saja. Nah, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Di sini kita sudah punya tema besar, tema yang luar biasa di tahun ini, di masa pandemi ini kita mendapatkan tema yang luar biasa. Yuk kita baca yang ada di rumah, adik-adik maupun orang tua yang sedang nemenin anak-anaknya di rumah. Kita akan baca tema kita secara bersama-sama ya. Saya akan hitung, dalam hitungan ketiga kita akan baca temanya secara lantang dan kita perkatakan dan kita imani juga. 2, 3. Yesus sumber hikmatku. Sekali lagi ya. 2, 3. Yesus sumber hikmatku. Kita percaya kalau Tuhan Yesus sumber hikmat dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar. Kalau kita belajar firman Tuhan, gak mungkin kita gak buka Alkitab. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 1 ayat ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yang di rumah membawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya, atau adik-adik yang belum bisa baca, mama papanya boleh dibantu juga ya. Kita akan baca secara bersama-sama, gak usah cepet-cepet, tapi pelan-pelan supaya kita ngerti. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat yang sangat luar biasa. Di sini mengatakan bahwa tetapi oleh Dia kamu atau kita semua berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat. Jadi kalau di luar Kristus kira-kira ada hikmat tidak? Di sini dikatakan kalau di dalam Kristus ada hikmat. Jadi ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita juga punya hikmat. Simpelnya seperti itu. Lalu apa itu hikmat? Hikmat itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang mengatakan kebijakan, kearifan, kesaktian. Tapi sederhananya kita sederhanakan kebijaksanaan. Jadi hikmat ini luar biasa. Kalau cuma pinter, itu mungkin semua orang bisa peroleh. Tapi kalau hikmat hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kita. Jadi gak salah kalau tema ini mengatakan Yesus sumber hikmatku. Yesus juga sumber hikmat buat saya. Nah, lalu dari mana asalnya hikmat itu? Asalnya hikmat karena di sini sudah disebutkan Yesus sumber hikmat saya. Berarti kira-kira dari mana? Bisa dijawab dalam hati ya. Asal dari hikmat itu adalah hikmat berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Kita akan baca lagi ayat. Jangan bosan-bosan kalau baca ayat ya, karena kita belajar firman Tuhan. Oke? Kita akan baca di Amsal 1 ayat ke-7. Ini ayat sangat umum sekali, sangat familiar sekali. Kita akan baca secara bersama-sama ya. Amsal 1 ayat yang ke-7.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Giliran ngomong bodoh saya kenceng juga ngomongnya ya. Ini bukan untuk menyindir, tapi ini untuk membuat kita belajar. Kalau takut akan Tuhan itu sumber hikmat. Jadi kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita nggak punya hikmat. Simple sebenarnya. Buat adik-adik yang masih kecil, meskipun masih kecil ataupun sudah remaja, jangan dipikir ini firman Tuhan kan nanti buat pendeta aja, kan ini buat hamba Tuhan aja Kak. Bukan. Kita yang anak-anak Tuhan, kita juga harus merenungkan Alkitab ini dan kita juga harus melakukan. Kita harus hidup takut akan Tuhan supaya kita bisa sadar Yesus sumber hikmatku. Ini sumber hikmat buat kita semua yang sedang menyaksikan video ini. Nah, seperti tema kita, Yesus sumber hikmatku. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita hikmat. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, susah sekali kita memperoleh hikmat. Memperoleh kepintaran mudah, kita belajar dari pagi sampai sore, kita mendapatkan ujian matematika 100, tapi itu belum tentu kita berhikmat. Belum tentu kita dapat hikmat dari Tuhan kalau hanya pinter. Tapi orang yang berhikmat udah pasti pinter sebenarnya. Nah, sumber itu adalah asal. Jadi sumber itu asal ya. Jadi kalau kita bilang Yesus sumber hikmatku, berarti Yesus asal dari hikmat itu sendiri. Nah, kalau kita mau berhikmat dengan diri kita sendiri nggak bisa. Kan asalnya dari Tuhan. Yang berasal itulah yang paling gede hikmatnya. Kalau kita bisa bilang saya bisa berhikmat sendiri tanpa Tuhan, no, nggak bisa. Karena Dia yang menjadi sumber hikmat. Jadi kita harus mencari sumber itu supaya kita bisa berhikmat juga. Nah, lalu apa hikmat yang Tuhan berikan buat kita? Sebenarnya hikmat itu buat apa sih Kak? Kenapa kita harus perlu hikmat? Perlu sekali dalam hidup ini, masa-masa pandemi seperti ini. Wah, gak berhikmat, repot juga kalau gak berhikmat orang ya. Nah, kita akan baca ayatnya agak panjang. Kakak akan bacakan buat kita semua di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Kakak ulangi ya. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Kakak akan bacakan buat kita semua. Direnungkan baik-baik ya, didengarkan dan dilakukan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, sangat tegas ya di sini. Jadi kalau kita dapat hikmat yang dari dunia, wah kita sama seperti setan-setan katanya. Kita kan nggak mau jadi anak setan, kan kita semua anak Tuhan ya. Kita harus dekat sama Tuhan ya, jangan jadi setannya ya. Nah, hikmat yang Tuhan berikan buat kita, hikmat itu ada dua macam yang disebutkan dari Yakobus ini. Pertama, hikmat dunia. Hikmat dunia tadi kita udah baca, iri hati, kita melakukan hal-hal yang jahat, tidak sesuai dengan firman Tuhan, mementingkan diri sendiri. Wah, itu hikmat yang dari dunia. Jadi kalau kita suka mementingkan diri sendiri nih, misalnya di rumah, misalnya anak-anak yang ada di rumah yang meskipun masih kecil-kecil, wah saya permintaan apapun harus diturutin. Kalau orang tua saya sekarang gak kasih saya mainan, saya mau ngambek, saya gak mau sekolah. Yang remaja-remaja, kalau saya masuk SMA gak dikasih motor, saya gak mau sekolah. Kalau saya jadi orang tua mah gak sekolah ya silahkan aja ya. Itu pilihan gitu. Itu kalau kita mementingkan diri sendiri, kita bisa jawab ya, kita berasal dari Tuhan atau berasal dari setan. Gak usah kenceng-kenceng, biar kita bisa merenungkan juga. Kalau kita mementingkan diri sendiri, berarti kita berasal dari setan. Nah, yang kedua, hikmat yang dari Tuhan yang perlu untuk kita kejar, yang perlu untuk kita cari itu hikmat dari Tuhan ini, karena Yesus sumber hikmat kita. Nah, hikmat yang dari Tuhan ada banyak juga. Pendamai,
peramah, penurut. Jadi kalau kita di rumah yang suka damai itu bukan berarti ngalah-ngalah aja. Jadi kalau ada orang yang salah didiemin, ya enggak juga. Tapi pendamai itu kita bisa membawa damai dimanapun kita berada. Misalnya ada keadaan yang enggak enak, ada orang berantem, kita bisa meleraikan teman kita. Misalnya di rumah misalnya kita disuruh ini itu sama orang tua. Namanya juga kita harus hormat sama orang tua, kita harus nurut. Nurut bukan berarti melakukan yang salah. Misalnya orang tua, kamu mencuri dong, kamu nggak usah sekolah dong. Nggak mungkin orang tua nyuruh kayak gitu. Tapi orang tua mesti menyuruh kan, nak belajar dong, nak tolong beliin cabai mama dong, atau beliin kopi papa dong. Nah, itu kan hal-hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak. Apalagi di sini anak-anak PPA dididik mulai dari kecil, mulai usia kecil sampai usia besar. Kita dididik, ada bapak ibu mentor, bapak ibu tutor, bahkan pengurus-pengurus. Semua itu mendidik kita, nggak mungkin menyuruh kita, kamu mencuri aja, atau kamu berbohong aja, nggak mungkin. Kita pasti disuruh melakukan kebaikan. Ada teman susah kita tolong, ada orang tua nyuruh ini itu kita lakukan. Itu pasti perintah yang baik. Kalau kita melakukan itu, sudah pasti kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita mendapatkan hikmat yang dari Tuhan itu. Nah, kita bisa belajar merenungkan meskipun kita masih kecil. Bukan berarti kita nggak bisa melakukan firman Tuhan. Bisa, karena masih kecil juga Tuhan aja sudah memberkati anak-anak mulai dari kecil. Kita juga kalau mau diberkati ya jangan diberkati aja. Saya pengen baju baru dong, saya pengen diberkati mainan baru lah. Kita nggak melakukan firman Tuhan. Meskipun masih anak-anak kecil, banyak yang bisa kita lakukan. Menaati orang tua, nurut sama orang tua, itu bisa kita lakukan meskipun kita masih anak-anak kecil. Ataupun kita yang sudah dewasa, yang sudah remaja, kita juga nggak bisa santai-santai. Apalagi sudah lama ya, sudah remaja, itu pasti harus lebih mengenal firman Tuhan, harus lebih mengenal Tuhan, harus lebih berhikmat juga. Kalau anak kecil mungkin masih kadang-kadang keliru-kelirunya, yang besar juga kadang masih ada kelirunya. Tapi sekeliru-kelirunya kita, kalau kita hidup dalam Tuhan, pasti kita akan balik kok, kita akan menaati firman Tuhan lagi. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita pasti adalah anak-anak Tuhan dan yang menyatakan Yesus sumber hikmatku. Kita harus mencari hikmat yang dari atas atau dari Tuhan itu. Hikmat yang dari dunia itu sementara. Hikmat yang dari dunia itu mengajarkan kita, kalau kamu disakiti, kamu gak boleh mengampuni, bales aja. Kalau kamu ditampar, tampar balik. Kalau kamu ditabok, ya tabok balik. Gak seperti itu anak-anak Tuhan. Kita diajarkan hikmat yang dari Tuhan tuh kita harus damai, kita harus menurut, dan kita harus tidak munafik. Ya seperti itu. Seperti itulah anak-anak Tuhan. Nah, lalu bagaimana cara kita memperoleh hikmat? Penting. Gimana sih kita bisa berhikmat? Kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Caranya gimana? Yang pertama, tadi udah kita singgung ya. Poin yang pertama, takut akan Tuhan. Tadi sudah kita singgung di Amsal 1 ayat yang ke-7 ya. Kalau lupa bisa dibaca ulang. Bisa jadi ayat hafalan juga, ditempel besar-besar di kamar dindingnya. Nah, takut akan Tuhan ini bukan berarti aduh saya takut, Tuhan saya takut. Ya iya, kalau kita lihat Tuhan ya kita mati. Tapi takut akan Tuhan itu bukan berarti aduh saya takut, Tuhan Yesus serem banget jadi saya takut. Gak seperti itu. Emang Tuhan Yesus penjahat? Bukan. Tuhan Yesus juga bukan penjahat, bukan juga penjahit ya. Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Takut akan Tuhan itu adalah kita melakukan firman Tuhan. Tapi jangan sekedar saya melakukan firman Tuhan, iya nanti kalau dimarahin mentor saya kan saya harus baik. Jadi saya harus baik di depan mentor saya. Nanti orang tua saya kan suruh saya nurut. Wah, saya di depan orang tua aja, nanti di belakang mereka saya nakal lagi. Ya nggak seperti itu. Takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan itu harus terus menerus. Pagi, siang, sore, malam, tiap detik, tiap hari kita melakukan firman. Jadi anak yang suka damai juga bukan cuma 1 hari, terus menerus. Jadi anak penurut bukan cuma 1 minggu berjalan sama keluarga, terus menerus. Itulah bukti kita melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan ini bukan berarti saya mau cari Tuhan kemanapun pergi saya kintilin. Ya nggak seperti itu. Dekat sama Tuhan ini
Berarti kita harus bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Jangan salah, anak-anak kecil juga harus bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Caranya gimana Kak? Berdoa, baca firman Tuhan. Kita pengen tahu perintah Tuhan itu apa, pengen tahu larangan atau janji Tuhan seperti apa. Kalau kita nggak baca ya kita repot. Apa janji Tuhan buat hidup saya? Apa janji Tuhan buat hidup adik-adik, hidup kita semua? Kalau kita baca aja enggak, kita doa aja enggak, gimana kita bisa ngerti? Bahaya dong, kita nggak bakal ngerti. Jadi jangan salahin Tuhan kalau kita hidup begitu-gitu aja. Kalau nggak mau begitu-gitu aja, ya kita harus ada perubahan. Kita melakukan firman, baca renungkan Alkitab setiap hari, doa setiap hari. Amin. Pasti adik-adik semua yang ada di rumah rajin-rajin baca Alkitab ya. Nah, yang terakhir kakak punya kado nih. Nah, ini kado isinya apa kira-kira? Jadi di kado ini kadang-kadang kita Natal itu salah ngerti. Kadang-kadang Natal, saya mau kado dong baju baru, saya mau Christmas gift, nanti harus Christmas dinner misalnya, makan malam perayaan Natal gitu. Atau saya pengen handphone baru, atau resolusinya nanti 2021 saya punya motor baru. Wah, terlalu banyak permintaan kita di hari Natal khususnya. Baju baru itu pasti nggak akan ketinggalan. Selalu anak-anak yang mulai dari kecil bahkan sampai orang tua pasti mikirnya, saya Natal harus baju baru. Pokoknya baju baru, mau saya begini-gini aja, mau duit dompetnya tipis juga yang penting baju saya baru. Nggak seperti itu ya. Tapi kalau kita merayakan Natal, kan katanya Tuhan Yesus yang lahir. Kalau ada teman kita yang lahir, terus beberapa tahun kemudian dia berulang tahun, masa iya kita nodong kado dia sih? Kamu ulang tahun kado saya dong, kamu ulang tahun beliin saya motor dong. Wajar nggak? Nggak wajar. Kalau kita tahu yang ulang tahun Tuhan Yesus, kita yang kasih ngado siapa? Kita yang kasih kado ya. Kak Novia udah melakukan firman ya, kan Kak Novia udah bawa kado nih buat Tuhan Yesus nih. Nah, kadonya kira-kira apa? Kita buka ya, teman-teman boleh. Duh, ini kayaknya emas 5 gram, 50 gram buat mahar. Enggak ya. Jadi ini bisa dilihat nih. Kita akan buka kira-kira apa ya? Atau voucher beli baju, atau voucher beli apapun yang kita mau, atau makan-makan gratis. Kita akan cari kado apa yang akan kita beri sama Tuhan Yesus. Nah, kita akan buka. Nih, kelihatan ya, besar. Bohong. Kadonya bohong, cocok untuk Tuhan Yesus? Cocok tidak? Bisa dijawab di rumah ya. Saya mengasih kado Tuhan Yesus, hidup saya masih suka bohong. Saya masih suka bohongin orang tua. Kalau orang tua saya misalnya nyuruh saya beli cabe, ada kembalian 5.000, saya bohong, saya kantongin lagi. Gitu? Buat kado Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus kan katanya raja kita. Kita hidupnya masih bohong. Kalau Kak Novia nggak mau ya. Jadi tahun ini kita harus buat resolusi nih katanya. Kita harus buat perubahan. Kalau saya anak Tuhan, saya nggak boleh bohong. Nih sobek ya. Hidup kita nggak boleh bohong lagi. Oke, ini kado buat Tuhan Yesus. Bohong ya, kita buang. Kita buang. Lagi kita buka. Saya sih berharap ada voucher baju ya, lumayan buat Natalan. Nah, peramah. Wah, peramah nih. Kira-kira ini kado tepat gak buat Tuhan Yesus? Peramah. Karena kita udah dengerin firman Tuhan, jadi peramah ini kita jadi anak-anak yang luar biasa. Kan kita jadi peramah, jadi kita melakukan firman Tuhan, kita udah dapat hikmat dari Tuhan. Ini gak kakak sobek deh, kakak simpen. Dan kalau yang masih belum ramah, bisa diperbaiki. Kakak masukin lagi ya, ini kadonya buat Tuhan Yesus nih. Lagi, masih banyak kayaknya kadonya. Kita bisa ini ya, 1 jam lebih nanti. Nah, kita bisa lagi. Penurut, wah, ini baru kado yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Hidup kita ini penurut nih, luar biasa nih. Jadi ini kira-kira disobek atau dimasukkan lagi dalam kado? Ini harus dipertahankan ya. Kalau kita penurut, lebih penurut lagi. Kalau kita kemarin-kemarin masih sering gak nurut, kita lakukan ini buat Tuhan. Bukan sekedar buat orang tua, tapi buat Tuhan kita nurutnya. Karena Tuhan Yesus menempatkan orang tua buat kita, jadi kita harus nurut sama mereka. Ini penurut.
nurut sama orang tua, nurut sama mentor tutor kita, nurut sama orang yang lebih tua dari kita. Kalau ngasih tahu benar ya jangan dilawan. Nah, lihat lagi. Terlalu banyak kadonya nih. Sombong. Tadi di firman Tuhan yang mementingkan diri sendiri jadi anak setan. Jadi saya nggak mau lama-lama jadi anak setan. Kalau masih sombong lebih baik dibuang. Ini bukan kado yang baik buat Tuhan Yesus. Buang aja ya. Nggak penting ini. Buang aja. Lalu lagi kita baca. Aduh, kenapa sih nggak ada voucher baju ya? Padahal udah berharap. Nih, kebalik ya. Egois, mementingkan diri sendiri. Ini bukan anak Tuhan, lebih baik dibuang. Egois tuh mementingkan diri sendiri. Jadi kalau suka mementingkan diri sendiri, hati-hati kalau mau jadi anak setan. Nih, lalu lagi pendamai. Wah, saya akan simpan nih kalau jadi anak Tuhan nih. Pendamai ini disuruh Tuhan loh, kita harus suka damai loh. Jadi ini kado buat Tuhan Yesus ya. Kita simpan lagi. Nih, simpan lagi. Nah, ini yang terakhir nih, yang terakhir. Tenang, ini yang terakhir. Moga-moga bagus ya. Ya, iri hati. Temanku punya baju baru, aku juga harus beli baju baru. Temanku beli baju 200.000, aku bisa 300.000. Iri hati? Ya, yang mau iri hati silahkan. Tapi Kak Novia gak mau iri hati. Lebih baik dibuang karena ini bukan kado buat Tuhan Yesus. Bukan kado yang bagus. Dibuang aja. Nah, kadonya yang tersisa yang bagus-bagus. Ini kadonya ditutup lagi. Kadonya ini kita persembahkan buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang belum mempersiapkan kado buat Tuhan Yesus, siapkan kadonya. Setelah dengar khotbah ini, buat tulisan atau bukan hanya tulisan, buat keputusan untuk kita melakukan apa setelah mendengar khotbah ini. Kita akan baca ayat yang terakhir di Roma 12 ayat yang pertama. Kakak akan baca ya buat kita semua. Nah, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita harus memberikan kado buat Tuhan. Tuhan Yesus sudah kaya, nggak usah kita kasih kado baju, kita nggak usah kasih kado handphone baru. Kita kasih kado hidup kita yang suka damai, hidup kita yang penurut, hidup kita yang melakukan firman Tuhan. Kita kasih buat Tuhan Yesus. Yang tadi udah disobek dibuang aja, lupakan. Oke? Saya percaya anak-anak PPA di tempat ini anak-anak yang luar biasa. Khotbah sudah selesai, kita percaya kita semua akan melakukan firman. Kita akan berdoa bersama-sama. Yuk adik-adik, dimanapun kita berada yang mendengar khotbah ini, kita akan mengambil keputusan. Saya mau jadi anak Tuhan karena Tuhan Yesus sumber hikmat saya. Saya akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Bukan hanya yang terbaik buat orang tua atau mentor tutor saya, tapi buat Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita angkat tangan kanan kita, tangan kiri kita taruh dada ya. Kak Novia akan mewakili kita untuk berdoa. Adik-adik sungguh-sungguh yang di rumah, sungguh-sungguh meskipun masih kecil, jangan main-main, jangan lihat mama papanya, jangan lihat kiri kanannya, jangan lihat HP-nya. Kita fokus sama Tuhan Yesus. Kita berdoa dan minta Tuhan Yesus tuntun kehidupan kita. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau di siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Membimbing kami, menuntun kami, menasehati kami dan juga menegur kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sumber hikmat kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami ketika kami mungkin masih sering bertingkah laku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami masih suka iri hati, kami masih suka mementingkan diri sendiri, kami masih suka iri hati dengan orang-orang di sekitar kami. Dan hari ini kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang peramah, menjadi anak-anak Tuhan yang suka damai, menjadi anak-anak Tuhan yang penurut. Bukan sekedar menyenangkan orang lain, bukan sekedar menyenangkan orang tua kami, bukan sekedar menyenangkan
tutor mentor kami, namun kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu termeterai dalam hati kami. Bukan hanya kami dengar hari ini, terlebih kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberikan kami hikmat untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau Tuhan yang bekerja lebih lagi, Roh Kudus-Mu bekerja lebih lagi, menjamah setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kehidupan kami ada perubahan. Setiap kami yang masih kecil maupun kami yang sudah remaja, sudah dewasa, kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan, menjadi generasi-generasi yang luar biasa dipakai Tuhan dalam masa muda kami, dalam masa usia kecil kami mau tumbuh kembang kami sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau dilayakkan, Engkau disenangkan atas setiap kehidupan kami, dan kehidupan kami juga dapat berbuah manis dan dapat dirasakan oleh semua orang. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, untuk acara selanjutnya adalah penyalaan lilin. Kami undang paduan suara kelas besar untuk maju ke depan. Yang pertama, kami undang dengan penuh kasih Bapak David untuk maju ke depan.
kasih Ibu Endang untuk maju ke depan selaku koordinator PPA. Untuk penyalaan lilin yang ketiga, kami undang dengan penuh kasih Saudari Sarah Lintang untuk maju ke depan sebagai perwakilan anak PPA. Haleluya, akhirnya kita akan memasuki perayaan Natal pada hari ini. Untuk penampilan yang pertama, kita akan menyaksikan penampilan dari Priska dengan lagu Natal di Hatiku. Disusul dengan tim Pianika akan membawakan lagu Selamat Hari Natal. Selanjutnya ada ayat hafalan yang dibawakan oleh Princess. Selanjutnya ada paduan suara kelas kecil dengan lagu Sukacita Bertemu Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Layakanlah hatiku
Amsal 21 ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, akhirnya kita berada di penghujung acara. Sebentar kita akan menutup doa. Doa penutup akan diberikan kepada Ibu Endang sebagai koordinator PPA. Anak-anakku yang ada di rumah, beserta dengan orang tua yang ada di rumah, dan semua pemirsa, kita sangat bersuka cita bisa merayakan Natal dalam kondisi seperti ini. Oleh karenanya, sebagai ucapan syukur, marilah kita berdoa. Anak-anak semua berdoa ya yang di rumah. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa pada sore hari ini kami boleh merayakan Natal ya Bapa. Walaupun di dalam situasi kondisi pandemi seperti ini, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami, keluarga besar PPA, untuk merayakan Natal. Oleh karenanya ya Bapa, biarlah melalui Natal ini, anak-anak semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Dan di dalam hidup mereka ya Bapa, mereka sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang telah disampaikan pada sore hari ini boleh menjadikan rema bagi anak-anak. Anak-anak boleh mengerti tentang hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua acara yang telah ada, yang telah boleh dilaksanakan ya Bapa. Kami sungguh bersyukur karena semuanya berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk semua panitia, tim multimedia, semua pemusik, anak-anak kami yang tampil. Kami percaya Tuhan Kau memberkati mereka semua. Juga semua anak-anak kami yang ada di rumah beserta dengan keluarga dan semua peserta. Kami percaya melalui Natal ini kita semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, orang tua yang pada saat ini mungkin ada di dalam keadaan kurang sehat badan. Tuhan Allah yang berkuasa untuk melepaskan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini masih mengalami ulangan-ulangan. Tuhan sendiri yang akan membimbing mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh melaksanakan ulangan ini, mengerjakan soal-soal dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan anak-anak PPA semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa, mereka terus bertumbuh dan berkembang di dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa, secara khusus para pemimpin, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, sampai dengan pemerintahan RT RW ya Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka dan rasa takut akan Allah ada di dalam mereka ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang sungguh-sungguh takut akan Allah, karena para pemimpinnya juga takut akan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, para mentor, tutor, semua yang melayani di PPA. Kami percaya Tuhan memberkati pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya damai, sejahtera, sukacita Natal senantiasa menyertai kita sekalian. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Kami keluarga besar PPA
mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.